Saya lupa menyalakan lupa mengaktifkan software untuk merekam kegiatan belajar mengajar. Tapi ini sekarang saya ingat, jadi sudah saya jalankan. Sehingga kemarin yang terekam hanya beberapa menit saja, 33 menit. Jadi kebanyakan yang direkam itu kelas yang tambahan ya. Selamat malam Mbak Indah Rosmiati. Selamat malam juga Mbak Diajeng Raini. Mbak Diajeng, gimana Mbak Diajeng? Udah sempat melihat video YouTube yang sebelumnya? Oh, mau latihan volume dulu? Boleh. Kalau begitu kita latihan volume dulu sambil menunggu yang lain ya. Satu atau dua soal saja ya. Satu soal saja saya pikir ya, biar nggak kebanyakan. Nah, ini misalkan diketahui panjang sama dengan 30 mm dengan lebar misalkan 40 mm. Tingginya misalkan biar gampang misalkan 20 mm ya. Nah, ditanyakan volume dalam desimeter kubik. Nah, coba kuis 5 menit. Nah, siapa saja yang dalam 5 menit bisa menjawab? Coba. Selamat malam Mbak Islamiah Mukayan nih, Mbak Islamiah yang baru datang. Kita adakan kuis 5 menit ya. Yang bisa menjawab 5 menit dipersilakan. Mbak Via Nuryanti yang pertama menjawab, Mbak Via Nuryanti. Coba yang lain bagaimana, bisa segera menyusul Mbak Via Nuryanti. Alhamdulillah ini sudah ada 15 orang yang hadir di kelas saat ini. Ya, selamat malam. Rumusnya, Mbak Diajeng nanya rumusnya. Oke. Rumusnya mudah, Mbak. Rumus volume ada yang tahu? Yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Ya, selamat malam. Itu siapa yang namanya kelas IPA? Nah, jawaban rincinya ada di Mbak Cela Monica ya. Jadi Mbak yang lain menjawabnya sudah tepat. Nah, yang rincinya seperti apa? Nah, ini Mbak Cela Monica menjawab dengan rinci. Ya, dilengkapi oleh Mbak Via Nuryanti ini. Satuannya ketinggalan Mbak Cela Monica ya. Satuannya nggak boleh ketinggalan. Nah, gimana Mbak Diajeng Raini? Dipanggil bos, sayang sekali Mbak. Monggo silahkan. Nanti dilihat video YouTube-nya ya Mbak ya.
Mbak Siti Nuraini sudah menjawab dengan benar. Alhamdulillah. Ya betul tuh. Kelas IPA siapa nih kelas IPA? Namanya kok kelas IPA? Alhamdulillah Ibunda Sri sudah direkod, Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan, Bu. Rajin-rajin ingatin saya nanti ya, Bu ya. Saya sering lupa juga soalnya, Bu. Ya, selamat malam Mbak Mekwa. Baik. Berhubung sudah ada 16 orang, atau kita tunggu 2 menit lagi mungkin ya. Berhubung sudah ada 16 orang, kita tunggu 1 menit lagi atau kita mulai saja sekarang ya. Kita mulai pertemuan kita yang ke-9 pada hari ini tanggal 26 Februari 2015 ya. Jadi kemarin kita sudah membahas 4 ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang masih ingat apa aja 4 ciri yang sudah kita bahas kemarin? Coba sebutkan. Siapa yang masih ingat 4 ciri yang sudah kita bahas kemarin? Bergerak, kemudian berkembang biak, bernafas. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Nah, makan ya. Jadi sudah ada 4 yang sudah kita bahas ya. Bernafas, bergerak, makan. Oh, sorry, maaf. Ya, selamat datang Mas Dharma. Berkembang biak belum kita bahas kemarin. Berkembang biak baru akan kita bahas hari ini. Jadi ada sana, itu dia Mbak Mei ya. Jadi baru tumbuh dan berkembang ya. Jadi kemarin kita baru membahas tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh yang berkembang ini bukan berkembang biak ya. Jadi berbeda. Tumbuh dan berkembang ini, yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang adalah proses pertumbuhan. Kalau manusia itu dari sejak bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja hingga kepada dewasa gitu ya. Ya betul Mbak Fia. Jadi itu merupakan perkembangan dari makhluk hidup. Oke. Pertanyaan lagi saya sebelum kita masuk ke yang baru. Apa perbedaan proses pernafasan antara manusia dengan tumbuhan? Apa bedanya manusia dengan tumbuhan dalam proses bernafasnya? Coba siapa yang ingat? Baik. Oh, ternyata Mbak Nisa bagus mungkin ya kelas IPA tuh ya. Mbak Siti Nuraini. Nah, itu dari alat pernapasan ya, perbedaan yang disebutkan oleh Mbak Siti Nuraini dan Mbak Fia Nuryanti dari alat pernapasan. Nah, ini dari prosesnya Mbak Indah Rosmiati ini udah benar. Jadi nah itu ya, Mbak Cela Monika sudah benar. Jadi manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan sebaliknya ya. Nah, coba pertanyaan lagi. Sebutkan 3 jenis gerak pada tumbuhan. Ada gerak apa aja? Kemarin ada 3 jenis gerak pada tumbuhan.
Ada yang ingat gak? 3 jenis gerak pada tumbuhan, gerak apa saja? Nah, alhamdulillah masih banyak yang ingat. Kalau gerak tumbuhan, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau gerak pada tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh rangsangan, yang tidak terpengaruh oleh arah rangsangan, itu gerak apa? Nah, mantap. Kalau ada gerak pasif, ini ada yang jawabnya salah, ada yang jawabnya benar nih. Jadi yang benar adalah gerak nasti ya. Jadi gerak nasti ini gerak pada tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh arah rangsangan ya. Nah, sebutkan contoh dari gerak nasti pada tumbuhan. Contohnya apa gerak nasti? Betul lagi, Putri Maru ya. Jadi Putri Maru ini salah satu contoh dari gerak yang tidak terpengaruhi oleh arah rangsangan ya. Nah, kemudian tentang ciri makhluk hidup yang berikutnya, yaitu makanan ya. Nah, coba sebutkan jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Apa aja? Alhamdulillah masih diingat juga ya. Mudah-mudahan besok ketika UTS nggak lupa. Tapi ini dari tadi yang bersuara yang mbak-mbak aja nih. Padahal ada Mas Dharma nih. Kemana nih Mas Dharma Zafa nih? Masih hadir Mas Dharma? Ada. Oke, baik. Kalau begitu mari kita lanjutkan kepada ciri yang berikutnya. Ya, nggak apa-apa Mbak Lin Azahra, nanti lihat rekaman YouTube ya. Udah saya on kan ini, debutnya sudah saya on kan. Coba saya cek lagi ya, alhamdulillah sudah on. Jadi sekarang lagi merekord ya. Oke. Baik, yang berikutnya, kira-kira ciri berikutnya, ciri makhluk hidup yang berikutnya apa nih selain 4 yang sudah dibahas? Ada yang tahu? Barangkali sudah ada yang membaca bukunya. Ciri kelima. Nah, tumbuh dan berkembang kan udah Mbak Via. Berkembang biak, betul, salah satunya berkembang biak yang akan kita bahas.
Beradaptasi, betul. Iritabilitas, satu lagi. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Nah, dah komplit sama ekskresi. Baik, kita mulai bahasanya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, iritabilita, ya. Bukan ekstasi Mbak Ani. Ekstasi itu obat narkoba, itu obat terlarang ya. Salah ketik nih Mbak Ani pasti ya. Nah, iritabilitas. Coba, siapa yang sudah membaca apa itu iritabilitas? Mata, alat indera. Kenapa nih alat indera sama mata nih? Apa hubungannya dengan iritabilitas? Sistem saraf dan menerima rangsangan. Apa nih coba? Masih jawaban Mbak Islamiah Mukayan nih baru 40%. Ada hubungannya dengan namanya rangsangan. Kalau jawabannya Mbak Islamiah Mukayan digabung sama Mbak Via Nurianti, itu sudah naik 70%. Wah, ada gangguan. Loh, kemana? Kenapa nih? Sini apa nih lagi apa? Halo, tes 1 2 3. Mohon maaf. Tadi sinyalnya ke toilet dulu. Sinyal saya ke toilet dulu jadi hilang ya. Nah, sekarang sinyalnya udah balik. Oke, baik. Jadi tadi kayaknya sih ada yang ngejawab bener, tapi siapa ya? Nah, ini Mbak Cela Monica betul, Mbak Rara Dwi Kiranti betul. Jadi iritabilitas yaitu peka terhadap rangsangan, ya. Ya, terima kasih Mbak Pak Inem sudah diaktifkan Mbak. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi iritabilitas ini peka terhadap rangsangan.
ya, cari makhluk hidup. Nah, kenapa kita peka terhadap rangsangan? Nah, tadi ada yang menyebutkan, yaitu alat indera. Jadi karena kita semuanya memiliki alat indera, jadi alat indera ini yang menyebabkan kita peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Contohnya yang paling sederhana adalah kalau misalkan kita tidur, kemudian lampu dimatikan. Nah, tiba-tiba lampunya dinyalakan. Nah, betul ini Mbak Indah Rosmiati. Nah, ketika itu kita akan seketika merasa silau. Kenapa? Karena pada saat lampu dimatikan, pupil matanya melebar untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya. Nah, seketika tiba-tiba dinyalakan lampunya. Nah, itu ada adaptasi atau ada perubahan ukuran dari pupil mata sehingga mengecil kembali agar cahaya tidak terlalu banyak masuk gitu ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, jadi contohnya apa? Nah, contohnya ini yang kemarin ya. Kalau tadi contoh dari manusia ya. Nah, ini contoh dari tumbuhan yang kemarin ya. Putri malu. Kalau misalkan disentuh ya, dia akan menutup daunnya. Nah, contoh lainnya apa? Coba, ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Mbak Mehwa bisa. Nah, ini Mbak Siti Nur Aini nih ngasih contoh persis dengan contoh yang akan saya berikan. Nah, jadi ini ada hewan dikejar sama pemangsanya ya. Saya juga nggak tahu nih jenis hewannya apa yang dikejar nih. Jadi dikejar sama citah karena mau dimakan ya. Nah, ini dia mungkin rusa ya. Dia berlari untuk menghindari si citah supaya tidak dimangsa oleh citah ya. Nah, ini salah satu contoh dari iritabilita. Baik, ciri berikutnya yaitu berkembang biak. Oh, salah tangkap gimana nih Mbak Isamiah Mukayan? Yaitu ciri berikutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi pengertiannya karena semuanya sudah paham saya rasa. Nah, cuman kita lihat ada dua jenis. Aduh, udah kebuka nih dua jenis. Coba apa ini? Ada dua jenis perkembangbiakan yang dikenal. Ada yang tahu nggak? Apa saja? Bertelur dan beranak. Benar gak ya Mbak Angelina Supardi? Tadi jawab apa nih Mbak Angelina Supardi? Bertelur dan beranak. Jadi bertelur beranak, betul, itu adalah cara berkembang biak. Nah, cuman jadi dalam ilmu biologi dikenal ada dua cara berkembang biak, yaitu tadi disebutkan sudah sama teman-teman, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, cuman Mbak Siti Nur Aini salah nih.
vegetatif itu bukan untuk tumbuhan, ya. Jadi VG ini memang korelasinya dengan tumbuhan, ya. Tapi bukan berarti vegetatif itu tumbuhan, ya. Jadi ini Mas Dharma betul, sama tadi temannya ada yang betul, ya. Jadi ada yang disebut generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Nanti vegetatif Mbak Siti Nur Aini kita lihat apa itu vegetatif, ya. Sekarang generatif dulu, ya. Nah, ada yang tahu apa yang disebut dengan generatif? Sel telur dan sel sperma. Gimana tuh sel telur dan sel sperma itu, Mbak Fia? Musim kawin kata Mbak Angelina. Emang kalau ngomongin perkembangbiakan rame, ya. Topik yang menarik ini. Oke, jadi gimana nih berkembang biak nih untuk yang generatif? Jadi kalau generatif ini berkembang biak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, secara seksual. Jadi di perkembangbiakan generatif ini melibatkan dua pihak, ya, nggak bisa cuma satu. Nah, pertanyaannya kan tadi tumbuhan ini vegetatif apa generatif, gitu kan, ya. Nah, sebelum kita lihat ke tumbuhan, lihat yang ini dulu. Jadi contoh yang generatif apa coba? Contoh yang generatif. Manusia, betul, unggas, ya. Nah, kalau unggas bertelur itu masuk generatif apa vegetatif? Kalau unggas yang bertelur masuk generatif apa vegetatif? Nah, unggas yang bertelur ini tetap masuk ke generatif, ya. Kenapa? Karena telurnya ini supaya jadi anak ayam mesti dibuahi oleh sperma, ya. Ya, jadi harus dibuahi oleh sperma. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga termasuk kepada generatif. Kenapa? Karena di sini ada dua jenis, ada dua pihak, ya. Nah, ini ada spermanya. Kemudian di sini ada sel telur yang menunggu untuk dibuahi, gitu. Jadi walaupun namanya vegetatif, tapi bukan berarti tumbuhan masuk ke vegetatif, ya. Nah, sekarang yang satunya lagi, ada yang tahu apa yang disebut dengan perkembangbiakan gen vegetatif? Wah, Mbak Cera Monica kayaknya lagi pegang buku nih, langsung tahu. Ya, itu contohnya Mbak Cera Monica disebutkan, ya.
Nah, pengertiannya disebutkan oleh Mbak Indah Rosmiati ya. Jadi vegetatif ini perkembangbiakan tidak melalui dua sel kelamin ya. Atau dengan kata lain kita lihat contohnya di sini amuba ya. Amuba ini asalnya satu. Lalu bagaimana dia bisa menggandakan diri menjadi 2, 3 dan seterusnya? Itu dia dengan cara membelah diri ya. Dengan cara membelah diri sehingga dia tidak memerlukan pasangan. Kalau tumbuhan masih butuh 2 sel telur dan sel sperma untuk berkembang biak ya. Nah, begitu juga dengan hewan. Jadi harus ketemu antara jantan dan betinanya ya. Oke, jadi ini salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif ya, amuba dengan membelah diri. Atau sampai sini ada pertanyaan dulu? Baik, bisa dilanjut ya. Nah, ciri berikutnya yaitu ekskresi. Vegetatif contohnya yang tadi Mbak, amuba membelah diri ya. Contoh lainnya untuk vegetatif itu bisa dilihat di halaman 24 ya. Jadi beberapa tumbuhan yang dilakukan dengan cara mencangkok, stek dan lain-lainnya itu hampir sama prosesnya dengan dengan amuba. Jadi bisa dibilang itu membelah diri karena kita mencangkokkan bagian tubuh dari tumbuhan tersebut ke tanah sehingga menjadi tumbuhan yang baru ya. Baik, yang selanjutnya ekskresi. Nah, ada yang tahu pengertian dari ekskresi? Kenapa harus dikeluarkan zat sisanya, Mbak Indah? Mbak Nisa bagus. Nah, betul sekali semuanya. Jadi perlu dikeluarkan karena zat sisa ini bersifat racun yang akan membahayakan tubuh ya. Nah, ini Mbak Siti Nuraini langsung diikuti dengan contohnya. Nah, kalau begitu coba sebutkan alat ekskresi yang ada pada manusia. Coba sebutkan alat ekskresi yang ada pada manusia. Kalau urin itu jenis zatnya, Mbak Angelina. Ginjal, anus. Contoh lainnya, paru-paru, jantung. Jantung alat ekskresi bukan?
Insang alat ekskresi bukan. Kulit, nah ini kulit bener nih. Oke, jadi yang pertama paru-paru, yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida. Kemudian kulit, kalau kulit yang dikeluarkannya apa? Yang dikeluarkan dari kulit. Keringat, betul ya. Jadi kulit mengeluarkan keringat yang berupa air, urea, dan garam. Jadi kalau berkeringat itu bisa ngasih makan tumbuhan, soalnya ada urea. Enggak, itu bercanda saya. Yang ketiga, ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Yang terakhir, anus ya. Ya, keringat asin karena mengandung garam ya. Nah, kalau mau begitu Mbak Siti Nuraini mesti rajin ini ya, mesti rajin jogging. Oke, kita masuk kepada ciri makhluk hidup yang terakhir. Oh, maaf, sebelumnya ada alat ekskresi dulu pada tumbuhan. Coba, siapa yang tahu alat ekskresi pada tumbuhan? Wah, Mbak Siti udah baca buku ini. Mbak Siti udah baca buku. Jadi ada dua ya, stomata dan lenticel ya. Kalau yang dikeluarkannya apa? Yang dikeluarkan oleh tumbuhan? Betul. Jadi jangan kebalik ya. Kalau yang dikeluarkan oleh paru-paru manusia yaitu karbon dioksida, sedangkan oleh tumbuhan adalah oksigen. Ya, hati-hati jangan kebalik. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri yang terakhir. Beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri untuk apa? Mbak Nisa bagus. Untuk apa? Kenapa makhluk hidup harus menyesuaikan diri? Untuk bertahan hidup. Betul sekali. Jadi adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, proses adaptasi ini ada 3 macam. Coba sebutkan, ada yang tahu nggak? 3 macam proses adaptasi. Kalau yang ini nggak ada di buku. Fisiologi, benar 1 dari Mbak Pia. Yang lain? Bersosialisasi, itu bukan adaptasi. Tingkah laku, Mbak Pia lagi 2. Tinggal 1 lagi.
tinggal satu lagi. Masih ada yang belum jawab. Mbak Via lagi diborong semua sama Mbak Via. Mbak Via hat-trick ini. Nah, sekarang jadi ada adaptasi morfologi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Ada yang tahu nggak adaptasi morfologi? Nah, jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk organ tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya apa? Nah, contohnya burung. Jadi burung ini atau unggas punya bentuk paruh yang berbeda-beda. Nah, bentuk paruh ini menyesuaikan dari makanan yang mereka makan, ya. Jadi disesuaikan kepada makanan yang mereka makan. Ada yang makan biji-bijian. Nah, ini yang pemakan ikan, bentuk paruhnya agak panjang. Nah, coba sekarang ada yang tahu lagi nggak contoh lain dari adaptasi morfologi? Bunga teratai. Kenapa bunga teratai? Kerbau. Nah, kerbau gimana nih adaptasi morfologinya, Mas Dharma? Bunga teratai, gimana Mbak Via adaptasi morfologinya? Kalau berkubang ketika udara panas itu bukan morfologi, tingkah laku. Nah, Mbak Siti Nur Aini benar. Mbak Via Nuryanti juga betul. Jadi kaki hewan macam bentuknya. Kaki bebek di antara sela-selanya ada selaput, ya. Di antara sela-sela jarinya ada selaput. Kenapa? Supaya dia bisa berenang di air. Begitu juga dengan kaki angsa. Nah, ini contoh lainnya yang disebutkan oleh Mbak Via Nuryanti, bunga teratai. Jadi sebagaimana kita ketahui, bunga teratai ini hidupnya di air, sehingga daunnya lebar untuk memperluas bidang penguapan. Jadi air yang menguapnya banyak, ya. Nah, oke, adaptasi yang berikutnya yaitu adaptasi fisiologi. Nah, coba ada yang tahu nggak adaptasi fisiologi gimana? Mbak Cella Monica nih hilang suaranya sama Mbak Angelina Supardi nih. Tingkah laku nanti Mbak habis ini. Mbak Indah Yosmianti juga sama, tingkah laku habis ini. Coba fisiologi kayak gimana? Ngetiknya belepotan, oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang fisiologi ini,
Jadi fisiologi itu penyesuaian fungsi organ tubuh. Nah, contohnya begini. Contohnya kalau misalkan kita berangkat ke tempat dingin, nah itu biasanya kita sering merasakan ingin buang air kecil. Nah, itu contoh penyesuaian atau adaptasi fisiologi, ya. Begitu. Oke. Contoh terakhir, adaptasi terakhir adalah adaptasi yang dari tadi sudah disebutkan, yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku, ya. Nah, mohon maaf, ini pengertiannya salah, ya. Jadi saya hapus saja. Nanti saya edit sebelum diupload. Ini penyesuaiannya salah, pengertiannya salah. Jadi yang dimaksud dengan tingkah laku adalah ya sangat jelas. Jadi makhluk hidup menyesuaikan tingkah lakunya terhadap kondisi lingkungan. Nah, tadi Mas Dharma menyebutkan kerbau yang berkubang, ya. Jadi itu adaptasi tingkah laku. Contoh lainnya ini, siapa yang tahu hewan ini? Hewan bunglon, ya. Jadi hewan bunglon kalau ada di daun yang warna hijau, maka warnanya menjadi hijau, ya, berubah warna. Kenapa berubah warna? Kenapa berubah warna? Betul. Agar terhindar dari ancaman musuh. Coba contoh lainnya apa yang tingkah laku? Banyak nih. Contoh yang tingkah laku. Cumi-cumi. Nah, cumi-cumi gimana nih cumi-cumi? Cumi-cumi senjatanya apa? Mengeluarkan tinta hitam. Landak dengan durinya, ya. Yang paling sering kita lihat itu sebetulnya adalah cicak. Pernah lihat nggak cicak mutusin buntutnya? Jadi kita buntutnya putus. Jadi cicak yang buntutnya diputusin buat apa? Untuk mengelabui musuhnya, ya. Jadi kalau dikejar-kejar musuhnya, buntutnya putus, ya. Tapi dia masih bisa lari, betul. Jadi disangkanya udah ketangkap sama musuhnya, padahal buntutnya aja, cicaknya kabur. Oke. Jadi ini poin terakhir dari bab kedua. Dengan demikian selesai sudah 2 bab. Jadi sudah selesai 2 bab dan kita UTS besok sampai bab ini, ya. Sampai poin ke-8. Nah, sekarang agenda berikutnya adalah sebelum saya mau review
ya, sebelum saya menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang dua bab ini, terutama bab yang sebelumnya, ya. Oh iya, ini mau usulnya diterima, tapi sebentar ya. Jadi sebelum itu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sekarang mari kita coba dulu menggunakan Google Form ya untuk ujian ya. Nah, sekarang apakah teman-teman bisa mengakses Facebook? Oke. Kalau bisa mengakses Facebook, saya akan memposting sebuah link di grup KPB ya. Oh, nggak bisa kalau bersamaan dengan Wizik. Bentuknya Google Form Bavia. Oh gitu. Oke, kalau begitu saya batalkan. Metode ujian dengan Google Docs ini. Baik. Kalau gitu kita lewat email saja ya. Kalau kemarin dengan bahasa Inggris dengan Pak Riona, metodenya gimana? Baik, nah kalau gitu besok saya akan buat soalnya. Kemudian soal tersebut akan saya simpan atau saya upload di grup KPB ya. Silakan teman-teman download, kemudian dikerjakan dan dikirimkan jawabannya saja melalui email. Cukup jawaban saja atau di inbox kepada Facebook saya ya. Nah, emailnya kemana? Nah, Besiti Nuraini belum punya email saya. Jadi ini emailnya nih ya, dicatat. Nah, ini emailnya. Boleh ke email tersebut atau dikirimkan melalui inbox ke Facebook. Silakan pilih mana yang paling mudah. Boleh, bebas. Boleh inbox, boleh email. Oh, terus satu lagi. Mbak Islamiah Mukayan, kalau nggak bisa Yahoo, Mbak Islamiah bisa apa? Gmail, boleh dikirimkan ke Yahoo. Atau enggak, kalau enggak di inbox ke Facebook. Mbak Islamiah Mukayan punya Facebook nggak?
Sip, Facebook aja ya Mbak ya. Jadi cari yang termudah, yang mudahnya Facebook silakan Facebook. Yang mudahnya Yahoo silakan Yahoo ya. Pilih salah satu. Nah, kemudian satu lagi. Tolong ketika memberikan jawaban ditulis nama lengkap dan nama Facebooknya ya. Nama lengkap dan nama nickname di Facebooknya. Oke, jadi sepakat ya caranya. Nah, sekarang waktunya. Jadi akan saya upload jam 9 malam ya. Nama asli Mbak Ani, nama asli. Jadi saya perlu 2, nama asli dan nama Facebook ya. Soalnya di absensinya juga ada 2 nih ya. Nah, sekarang jam 9 pagi, jam 9 malam akan saya upload ya di Facebook. Kemudian dikumpulkan paling telat jam 12 malam. Jadi waktunya 3 jam. Jadi saya kira waktunya 3 jam sangat cukup ya. Sebetulnya soalnya akan saya buat bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam saja ya. Jadi kurang lebih 30 sampai 40 soal saja. Enggak sampai pagi. Pilihan ganda aja. 30 sampai 40 pertanyaan saja, semuanya pilihan ganda. Tidak ada isian ya. Bapak Inam gini loh Mbak ya. Jadi waktunya 3 jam Mbak. Cuman kalau Bapak Inam ngerjain soal itu 1 jam juga beres Mbak ya. Jadi kalau Mbak ngerjain jam 11, jam 12 juga beres gitu. Jadi waktunya nggak 1 jam, waktunya 3 jam. Jam 9 sampai jam 12. Tapi soalnya 30 soal aja. Jadi kalau dihitung rata-rata 1 soal 2 menit mikirnya. Jadi Mbak cuman butuh 60 menit gitu loh. Setuju ya? Nah, selama waktu 3 jam itu saya online di Facebook. Jadi kalau misalkan mbak-mbak tiba-tiba ada kendala, wah HP-nya lowbat, nah, mati gitu, atau pulsanya habis, langsung lapor saya gitu. Nanti saya coba respon gimana jalan keluar atau solusinya ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 malam saya tetap online di Facebook. Kalau misalkan ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau misalkan tiba-tiba aduh saya nggak bisa atau apa, bisa lapor langsung ya. Nah, kalau dibeliin pulsa nih gimana nih? Baik, itu masalah itu ya, insya Allah lancar, mudah-mudahan ya semuanya lancar, semuanya bisa diberi kelonggaran waktu besok. Kemudian bisa juga dimudahkan untuk menjawabnya ya. Oke. Nah, itu masalah teknis ujian besok. Sekarang masalah review ya. Bagian mana yang perlu saya review? Yang paling banyak gak ngerti di bagian mana? Nah, satuan itu banyak Mbak Siti. Yang mananya? Nah, kalau semua butuh ini Mbak Siti.
butuh berapa jam lagi nih? Jangan semua. Oke, Mbak Angelina Supardi 1. Nggak ngerti Mbak Angelina tadi contoh fisiologi dengan morfologi. Kecepatan kita lewat aja Mbak Painem ya, kecepatan. Kemudian Mbak Islamiyah Mukayan, iritabilitas. Nah, kemudian Mbak Lin Azhara, kenapa masuk generatif? Oke, kita jawab satu-satu dari pertanyaan yang paling baru dulu ya. Pertama, contoh fisiologi sama morfologi ya. Oke, saya buka lagi. Nah, yang pertama contoh fisiologi mungkin ya. Jadi contoh fisiologi ini yang pertama tadi saya kasih contoh. Jadi kalau misalkan Mbak Angelina nih lagi kedinginan, itu kecenderungannya pengen buang air kecil ya. Jadi karena kedinginan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh adaptasi tubuh kita terhadap udara dingin ya. Contoh lainnya apa? Kalau misalkan paling sederhana itu kalau misalkan Mbak Angelina lari ya. Lari itu detak jantungnya itu naik apa turun? Naik. Nah, kenapa naik? Kenapa naik sehingga lebih cepat detak jantungnya? Ya karena berlari ya. Kenapa coba? Karena kecapean. Jadi kalau berlari itu tentunya kita butuh energi ya. Nah, betul, Mbak Siti Nuraini untuk memompa darah. Ya, jadi butuh energi. Nah, itu lebih tepat lagi, menyalurkan oksigen. Nah, oksigen ini gunanya untuk apa? Tadi kemarin kita udah bahas bahwa oksigen ini dibutuhkan untuk proses pembakaran makanan yang sehingga dirubah menjadi energi. Nah, jadi untuk mendapatkan energi yang lebih besar, maka proses pembakarannya harus lebih cepat, butuh oksigen lebih banyak. Jadi jantung akan memompa darah lebih cepat. Untuk memompa darah lebih cepat, maka dia juga harus berdetak lebih cepat gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari adaptasi fisiologi. Kemudian saya memberikan contoh yang bisa terbayang. Karena kenapa? Fisiologi ini cenderungnya banyaknya tidak terlihat secara fisik ya. Nah, contoh yang tidak terlihat secara fisik ini ikan. Nah, jadi ikan yang hidup di air tawar dengan air laut itu berbeda tingkat kepekatan urinnya ya. Yang di air tawar urinnya lebih encer. Kenapa? Ya karena airnya tawar, mengandung sedikit garam. Tadi kan urin itu salah satu zat yang terdapat di urin dan keringat itu adalah garam ya. Nah, bagaimana dengan ikan yang hidup di air asin atau air laut? Nah, karena banyak garam maka urinnya itu lebih pekat gitu. Nah, itu contoh-contoh adaptasi fisiologi ya.
Nah, kalau yang morfologi gimana? Yang morfologi itu yang berubah-ubah atau yang berbeda-beda itu bentuk tubuhnya. Ya. Nah, ini lebih mudah dilihat. Kenapa? Karena terlihat secara fisik. Nah, contoh yang paling mudah yang tadi saya lihat kan, bentuk paruh burung. Jadi kalau diperhatikan bentuk paruh burung ini pasti berbeda-beda. Menyesuaikan dengan apa? Dengan makanannya, ya. Nah, ini elang. Elang kita bisa lihat bentuk paruh ujungnya ini agak lancip. Kenapa? Karena makan daging. Nah, sedangkan yang ini dia punya bentuk paruh yang agak panjang karena makan ikan. Gimana? Tadi yang bertanya tentang adaptasi fisiologi dan morfologi, Mbak Angelina Supardi, sudah terbayang? Oke. Nah, Mbak Siti Nur Aini masuk antrian dulu ya. Lenticel. Pertanyaan berikutnya, Mbak Lin Azhara, kenapa biji-bijian termasuk ke dalam generatif? Ya, biji-bijian kenapa termasuk ke dalam generatif? Nah, ini bisa dilihat di sini. Sebentar. Itu berkembang biak. Nah, jadi kita melihat dulu istilah vegetatif, ya. Nah, vegetatif ini penjelasan pertama itu tidak dibutuhkan ada dua sel lawan jenis, ya. Jadi di sini cukup satu sel saja, dia bisa membelah diri. Contohnya amuba atau tumbuhan yang dicangkok, ya. Jadi tumbuhan yang dicangkok ini tidak perlu ada pasangan, ya. Jadi batangnya dipotong kemudian ditanamkan di tanah, jadi tumbuhan baru, ya. Jadi perbedaan mendasar antara vegetatif dan generatif adalah terletak dari keterlibatan sel dalam proses perkembangbiakan. Kalau vegetatif itu tidak membutuhkan dua buah sel, ya, cukup satu saja, ya. Nah, ini terima kasih Mbak Fia, sudah dijawab ya. Nah, bagaimana dengan biji-bijian? Nah, ini jadi kalau biji-bijian untuk menghasilkan biji, ya, untuk tumbuhan baru, dia butuh proses ini, namanya saya lupa mendadak namanya nih, prosesnya nih. Ada yang ingat gak ya? Proses reproduksi pada tumbuhan, penyerbukan. Kenapa susah? Jadi dibutuhkan proses penyerbukan, ya. Nah, proses penyerbukan ini Mbak Lin Azhara kemungkinan besar sinyal Mbak Lin kurang bagus. Jadi nanti
coba Mbak Lin Azhara mendengarkan dari YouTube. Debutnya udah saya nyalakan. Nah, ini dalam proses penyerbukan ini ya, terlibat ada 2 buah sel kelamin jantan. Nah, sel kelamin jantannya yang ini ya. Nah, ini sel kelamin jantan, endosperm nucleus. Nah, ini sel kelamin jantan. Kemudian ada satu lagi sel kelamin betina yang mana disebut di sini zigot. Ya. Nah, ketika 2 buah sel ini bertemu, maka terjadi pembuahan. Ya. Jadilah biji-bijian gitu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah di sini ya. Kalau terlibat ada jantan dan betina, maka kita menggolongkan ke dalam generatif. Kalau tidak terlibat atau dengan kata lain pembelahan diri, kita menggolongkan kepada vegetatif. Begitu. Tadi siapa yang bertanya, lupa saya. Oh ya, Mbak Lin Azhara yang nanya. Gimana nih? Betul. Jadi kayak bunga-bunga itu pakai penyerbukan. Ya. Dan kadang-kadang untuk proses perkembangbiakannya banyak yang dibutuhkan atau dibantu oleh kupu-kupu. Ya. Oke, nanti Mbak Lin kalau misalkan tadi putus-putus, tolong didengarkan ulang di YouTube ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mbak Islamiah Mukayan tentang iritabilita. Iritabilitas itu merupakan ciri makhluk hidup di mana semua makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan. Contohnya begini. Tadi kalau saya ngasih contoh misalkan cahaya ya. Contoh lainnya Mbak Islamiah Mukayan pergi ke daerah Hehuanshan di musim dingin, nggak pakai jaket. Apa yang dirasakan? Beku. Nah, beku atau kedinginan. Ya. Nah, itu Mbak Islamiah Mukayan ini terkena rangsangan dari lingkungan di mana suhunya sangat dingin. Ya, jadi kulitnya mendeteksi ada suhu yang dingin sehingga menggigil. Nah, itu jadi Mbak Islamiah Mukayan ini peka terhadap rangsangan gitu. Wah, Mas Dharma di Hehuanshan. Oke. Ya, silakan Mbak Devita. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu iritabilitas gitu. Kenapa kita peka terhadap rangsangan? Karena kita mempunyai alat indera. Ya. Kita punya kulit, kita punya mata, kita punya hidung ya. Jadi kalau misalkan jalan-jalan ke night market mencium bau cumi bakar, nah itu merangsang gitu ya, langsung pengen beli gitu, pengen jajan. Nah, itu salah satu contoh dari iritabilitas. Gimana kalau cow tofu saya ini bau itu. Tadi
Ya betul Mbak Maifuza ya. Mau cumi bakar tinggal pergi ke night market ya, atau beli di Tamsuy, kalau nggak di Selin. Pertanyaan lainnya, Irita sudah. Mbak Via Nuryanti, meter per second ada apa? Kenapa nih meter per second Mbak Via Nuryanti? Oh, kecepatan ya. Nama Bapak Inam Agustin namanya sama ya. Pertanyaannya tentang kecepatan. Nah, respirasi itu pernapasan Mbak Lin ya. Jadi itu ciri yang pertama tentang bernafas. Oke. Untuk yang kecepatan, saya ini dulu ya. Saya save dulu. Itu saya lewat karena takutnya nggak muat. Tapi kalau ada waktu nanti saya ajarin. Oke, pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Selain kecepatan? Nggak ada. Nggak akan saya keluarin tentang kecepatan. Bukan gak dijawab Bapak Inem. Takutnya nggak ketangkap. Timbangan saya rasa tidak perlu, karena timbangan ini ya semua sama halnya dengan penggaris. Tidak perlu cara untuk membaca. Jadi besok juga tidak akan saya ujikan. Nah, yang pertanyaan Mbak Nisa bagus ya. Jadi itu disebutnya gerak refleks. Itu termasuk ke dalam contoh peka terhadap rangsangan ya. Bukan sebuah adaptasi ya. Jadi itu termasuk ke dalam contoh peka terhadap rangsangan. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya titip pesan besok ketika ujian. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah masalah satuan. Baik ketika menghitung luas ataupun ketika mengukur dengan jangka sorong atau mikrometer ya.
Jadi yang pertama tipsnya, tolong diukur, dihitung dulu dalam satu satuan yang diketahui. Jadi kalau diketahuinya milimeter, hitung aja dulu milimeter ya. Kemudian kalau ketika ditemukan hasil akhirnya, baru dikonversi satuannya ke satuan yang ditanyakan. Jadi contohnya kalau misalkan ditanyakan hitung luas, diketahui panjang dan lebarnya dalam milimeter, luasnya dalam sentimeter persegi. Nah, hitung dulu dalam milimeter dulu, setelah ketemu baru konversi ke sentimeter ya. Yang pertama itu. Jadi masalah satuan tolong hati-hati. Nah, makanya hati-hati Mbak Mai ya. Nah, yang kedua, kalau kesulitan menghitung dengan cepat, hitung dengan cara dijabarkan ya. Cara dijabarkan itu seperti tadi saya kasih kuis, siapa yang jawab menjabar ya ketika pertama. Nah, ini ketemu mana tadi ya? Nah, Mbak Indah Rosmiati ya. Nah, ini hitung dengan cara dijabarkan seperti ini ya. Dengan seperti ini akan meminimalisir kemungkinan terjadi kesalahan ya. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Saya sediakan soal 30 menit, waktunya 3 jam, ada waktu sekitar lebih, kalau misalkan 1 jam ada waktu sekitar 2 menit untuk setiap soalnya. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya tutup. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan besok semuanya diberi kelonggaran waktu. Sampai ketemu besok jam 9 akan saya upload soalnya. Berhubung ada teman-teman yang mempunyai masalah kalau membuka aplikasi Wizik sambil mengerjakan soal, jadi besok saya tidak akan membuat kelas online ya. Saya tidak akan membuat kelas online di Wizik. Saya hanya akan mengupload di Facebook. Nah, nanti tinggal dikerjakan, betul Mbak Siti. Kemudian dikirim lewat email jawabannya saja, cukup jawabannya saja ya. Kalau ada pertanyaan gimana, silahkan inbox ke saya. Jadi saya akan online. Jadi kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada masalah, silahkan inbox ke saya langsung ya. Nah, ya betul, besok juga ada IPS, jangan lupa ya. Jadi walaupun ada IPS, saya tetap silakan waktunya jam 9 malam sampai jam 12 malam ya, ada waktu 3 jam ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.